Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahardian Haikal Rahman. Saya berasal dari jurusan Bahasa Asing Terapan angkatan 2020. Sekarang saya akan mempresentasikan tentang bagaimana cara pembuatan web server menggunakan aplikasi Xime. Oke, langkah yang pertama yaitu kita klik Google Chrome untuk pencarian aplikasi Xime-nya. Oke, kita ketik Xime download di menu pencarian. Oke, lalu sudah masuk beranda, lalu klik download Xime MPP. Baik, lalu kita pilih sesuai versi PC kita, laptop, Linux atau Windows. Yang saya pilih adalah Windows karena saya menggunakan Windows. Oke, lalu install. Setelah itu kita tunggu penginstalannya. Untuk melihat pengunduhan, silahkan buka unduh lalu lihat unduhan tersebut. Ditunggu sekitar beberapa menit juga, tergantung jaringan komputer kalian masing-masing ya. Untuk besar aplikasi yaitu 150 MB. Kita tunggu saja. Alhamdulillah, karena waktu itu sinyal saya sedang baik juga, jadi proses pendownloadan lumayan agak cepat, tidak terlalu lama juga. Tunggu hingga proses pendownloadan selesai ya teman-teman. Kita tunggu proses pendownloadannya sudah selesai. Lalu kita sudah selesai proses pendownloadan. Lalu kita buka file, lalu klik folder download. Lalu sudah terlihat gak teman-teman bahwa Xime Windows sudah terdownload ya. Lalu kita buka lagi, kita cek kembali ke folder. Lalu kita cek lagi, sudah terlihat gambar aplikasinya. Lalu buka Xime Windows, kita klik. Sudah. Lalu kita tunggu untuk proses penginstalan dari aplikasi Xime MPP itu sendiri. Baik, lalu sudah kita oke. Lalu kita next. Untuk bagian server, program language PHP admin, webnews, backend mail, Tomcat, mail server, FileZilla FTP server, MySQL kita aktifkan semua saja. Lalu kita klik next.
Untuk penyimpanan ada di folder C ya teman-teman. Lalu di next. Lalu pilih bahasa, ada 2 bahasa yaitu Jerman dan Inggris. Kita pilih bahasa Inggris, next. Next. Lalu proses penginstalan aplikasi sedang berlanjut. Untuk penginstalan aplikasi sendiri memakan waktu yang cukup lama ya teman-teman, tergantung jaringan kalian juga, karena waktu saya penginstalan itu sangat lumayan lama sekali. Jadi mohon maaf bila terjadi eh, mohon maaf bila terjadi hambatan yang terjadi saat membuat video, karena waktu itu jaringan di rumah saya sedang tidak bagus juga. Jadi untuk penginstalan aplikasi XAMPP MPP ini memakan waktu yang cukup lama. Jadi mohon maaf. Jadi apabila video ini sangat lama sekali, teman-teman boleh skip, lewati bagian yang lama dan langsung ke proses penginstalan saja ya. Jadi teman-teman harus bersabar ketika menginstal XAMPP ini. Memang dalam datanya sebesar 600 MB-an, jadi banyak sekali. Jadi teman-teman harus bersabar. Kita tunggu saja hingga proses penginstalan selesai. Untuk perekaman sendiri saya menggunakan VLC player ya teman-teman. Jadi mohon maaf bila saya sering mengecek aplikasi VLC player, karena saya takut apabila tidak terekam dalam pembuatan video tutorial pembuatan web server menggunakan aplikasi XAMPP ini. Baik, installing menunjukkan updating files, unpacking files, jadi sedang mempersiapkan files, ditunggu saja.
Hmm, untuk installing sudah menunjukkan tanda-tanda ya teman-teman, yaitu dengan berjalannya hijau-hijau yang menunjukkan presentase dari unpacking files Exime MPP itu sendiri. Jadi mohon maaf bila tadi belum terlihat presentasenya karena jaringan di daerah saya sedang buruk. Jadi mohon maaf bila ada keterlambatan juga dalam penginstalan aplikasi Exime MPP ini. Oke, lanjut kita tunggu saja hingga presentase dari Exime MPP ini selesai. Mohon maaf teman-teman bila saya sering mengecek VLC playernya untuk perekaman karena takutnya saya video pembuatan tutorial ini tidak terekam. Jadi mohon maaf bila mengganggu. Oke, lanjut kita tunggu proses penginstalan aplikasi Exime MPP. Baik, sudah lumayan berjalan. Kita tetap tunggu saja.
Baik, untuk penginstalan aplikasi Exime MPP, unpacking file sudah hampir setengah ya teman-teman. Jadi waktu itu sinyal saya sudah mulai lumayan membaik, jadi agak lumayan cepat juga untuk proses penginstalan unpacking filesnya. Jadi saya membutuhkan waktu yang agak lama juga dalam menunggu proses penginstalan aplikasi Exime MPP ini. Jadi mohon maaf apabila terjadi keterlambatan dalam penginstalan unpacking files Exime MPP ini. Baik teman-teman, untuk proses penginstalan unpacking files aplikasi Exime MPP hampir selesai.
Baik teman-teman, untuk proses penginstalan aplikasi sendiri sedikit lagi selesai. Baik, setelah kita melakukan proses penginstalan yang cukup lama ya teman-teman, sekarang sudah selesai untuk proses penginstalan aplikasi. Jadi sedang dalam proses sistem juga. Lalu setelah penginstalan aplikasi, lalu ke PC, lalu ke disk C ya teman-teman, lalu ke MASG, lalu ke XAMPP. Kita cari-cari, oh tidak ada. Lalu kita klik XAMPP yang bagian control, kita klik. Lalu setelah itu kita masuk ke folder htdocs. Lalu setelah itu kita buat folder, ganti nama kita sendiri saja ya teman-teman. Saya menamai folder nama saya sendiri, Rahardian Haikal Rahman. Lalu saya masuk ke dalam folder saya sendiri, Rahardian Haikal Rahman. Lalu saya membuat MS Word, UAS, aplikasi perkantoran. Lalu setelah itu kita start, bagian Apache dan MySQL kita start, dan sudah bisa mulai untuk proses pembuatan web server ya teman-teman. Lalu kita masuk ke Google kembali. Mohon maaf bila terjadi keterlambatan juga dalam proses pembuatan web server karena jaringan yang sedang buruk juga. Lalu kita lanjut ke bagian searching di Google Chrome.
Kita hapus. Lalu kita klik localhost agar, lalu nama kita sendiri Rahardian Haikal Rachman, lalu enter saja teman-teman. Mohon maaf ya teman-teman bila terjadi proses yang lama. Baik teman-teman, sudah diperlihatkan ini web server saya yang telah saya buat dengan menggunakan aplikasi Xime MPP, yaitu index of Rahardian Haikal Rachman. Dan itu ada juga Word yang telah saya buat, UAS aplikasi perkantoran. Untuk proses pengodingan saya menggunakan Notepad++, lalu kita buat codingnya terlebih dahulu, yaitu dengan HTML, lalu kita enter, lalu kita tulis head, lalu title untuk judul ya. Kita beri judul misalnya maaf teman-teman, UAS aplikasi saya ganti keyboardnya dulu ya teman-teman. Aplikasi UAS aplikasi saya hapus dulu, masih ada keyboard unsur keyboard Jepangnya. Saya misalnya aplikasi perkantoran, lalu tanda panah kiri, lalu garis miring title, lalu kita enter, lalu ke bawahnya lagi head, lalu body, kemudian H1 ini yang dimaksud adalah halaman 1 ya teman-teman. Cara, misalnya saya menulis cara membuat web server. H1 juga. Lalu kita tulis, lalu kita ketik H2 spasi, cara, kita hapus saja. Baik, yang kemudian H2-nya saya tulis contohnya cara mengembangkan web
server, tanda panah kiri, lalu garis miring H2, lalu panah kanan. Lalu setelah itu kita enter, lalu lagi P. Misalnya sudah banyak web yang berkembang terutama web startup. Misalnya seperti itu ya teman-teman. Baik. Lalu untuk proses penyimpanannya kita pilih berkas, lalu simpan sebagai, lalu pilih file C, lalu kita namai new1.html, huruf kecil semua ya teman-teman. Itu dapat bisa dilihat, kemudian kembali ke menu Chrome ya teman-teman, sudah bisa dilihat pengkodingan menggunakan Notepad++ sudah terlihat perbedaannya ya teman-teman di web server saya sendiri. Kemudian saya mencoba untuk melakukan pengkodingan lagi. Lalu saya mencoba kembali ke satu. Lalu coba saya blok. Kembali lagi. Lalu saya untuk penyimpanan ulang, lalu saya ulangi lagi HTML tidak keluar merah-merahnya teman-teman. Baik, untuk langkah pertama agar bisa menjadi HTML itu disimpan terlebih dahulu, disimpan sebagai. Kemudian masuk ke penyimpanan disk C ya teman-teman. Lalu kita namai new2.html. Untuk penamaan semua kecil teman-teman. Lalu sudah ya. Lalu HTML body, lalu enter, lalu ini saya mendapatkan referensi dari YouTube ya teman-teman. Lalu coba saya ketik div style, lalu tanda titik 2, lalu background, color. Karena saya mencoba untuk mengubah warna dalam web server saya.
Saya agak kesulitan ya teman-teman, mohon maaf. Saya agak kesulitan juga. Lalu orange, saya mencoba untuk membuat tampilan warna orange di web server saya. Lalu saya coba how do you guys in Haikal. Sepertinya saya terdapat kesalahan dalam penulisan, mohon maaf teman-teman. Lalu saya bikin lagi body, lalu coba HTML, lalu saya save HTML, saya save. Teman-teman, kita kembali ke web server saya. Apakah ada perubahan yang terjadi setelah saya melakukan coding? Ternyata ada teman-teman. Oke, langsung saja. Terima kasih teman-teman telah melihat video tutorial web server saya. Terima kasih.